Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Sesungguhnya di dalam dinul Islam, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali kebaikan-kebaikan, rahmat bagi seluruh alam, dan tentunya rahmat bagi kaum muslimin. Di antara kebaikan dan rahmat bagi kaum muslimin adalah banyak sekali amalan-amalan ringan di dalam Islam yang dapat memasukkan pelakunya ke dalam surga. Amalan-amalan sederhana yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan-amalan ringan yang sederhana yang dapat memasukkan pelakunya ke dalam surga adalah membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu. Setiap seorang muslim, tiap selesai sholat 5 waktu, kemudian membaca zikir-zikir. Setelah istighfar 3 kali, setelah itu kemudian baca zikir, tasbih, tahmid dan takbir, kemudian baca ayat kursi, maka di sana ada fadilah yang besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut." Rawahu An-Nasa'i wa Tabrani wa sahahu Al-Albani rahimahullah ta'ala fi Sahihil Jami'. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi pada tiap selesai sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi baginya untuk masuk surga kecuali kematian. Kecuali kematian. Maka ini adalah sebuah fadilah yang besar bagi orang yang beriman kepada Allah, melazimkan setiap habis sholat 5 waktu membaca ayat kursi yang sederhana, pendek dan mudah dihafal. Dan insya Allah para santri sudah menghafalnya, tinggal mempraktekkannya, merutinkannya, maka insya Allah akan mendapatkan fadilah yang besar ini. Tidak ada penghalang bagi dirinya untuk masuk surga kecuali kematian. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang hal ini, beliau mengatakan bahwa ini dengan syarat, yaitu seorang yang baca ayat kursi pada setiap rampung sholat 5 waktu, dia masuk surga dengan syarat, yaitu dia menjauhi dosa-dosa besar. Dia menjauhi dosa-dosa besar. Maka penting kiranya seorang muslim senantiasa berhati-hati, jangan sampai terjerumus ke dalam kabair, sampai terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Maka ketika dosa-dosa besar terjaga, tidak dilanggar, tidak dilakukan, maka insya Allah banyak sekali keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh seorang muslim. Kemudian amalan berikutnya yang ringan yang dapat menghantarkan seorang muslim masuk surga adalah memohon kepada Allah SWT surga 3 kali. Memohon kepada Allah surga sebanyak 3 kali.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alallaha al-jannah salasa marrat, qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Wa man istajara minan nari salasa marrat, qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar." Rawahu Tirmidzi wa sahahahu Albani. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meminta kepada Allah, memohon kepada Allah surga sebanyak 3 kali, maka surga berkata, "Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga." Dan barang siapa berlindung kepada Allah dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka berkata, "Ya Allah, lindungilah ia dari neraka." Maka kaum muslimin rahimakumullah, hendaknya lisan kita jangan sampai lalai dari meminta kepada Allah surga minimal 3 kali. Dan tentu lebih banyak lebih baik. Dan meminta perlindungan dari neraka sebanyak-banyaknya. Sehingga mudah-mudahan ini menjadikan sebuah amalan yang bisa menghebatkan kita kaum muslimin masuk surga. Kemudian amalan berikutnya yang ringan yang dapat menghantarkan seorang muslim ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca Sayyidul Istighfar di pagi dan petang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Sayyidul Istighfar an taqul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Qala wa man qalaha minal laili wa man qalaha minan nahari mukinan biha famata min yaumihi qabla an yumsi illa fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha minal laili wa huwa mukinun biha famata qabla an yusbih fahuwa min ahlil jannah. Rawahul Bukhari. Kata Rasulullah SAW, Sayyidul Istighfar, hendaknya engkau membaca Allahumma anta rabbi sampai akhir dari zikir itu yang senantiasa insyaallah kita baca di pagi dan petang. Para thalabul ilmi hendaknya membiasakan ini. Dan sungguh sangat naif sekali bagi thalibul ilmi tidak membiasakan doa yang sangat penting ini, yaitu Sayyidul Istighfar hingga akhir. Kata Rasulullah apa? Kemudian Rasulullah melanjutkan, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar kemudian dia meyakini apa yang dia baca di siang hari dan kemudian meninggal sebelum datang waktu sore, maka dia pasti menjadi penduduk surga. Dan barang siapa membacanya di waktu malam hari dan dia meyakini apa yang dia baca, kemudian dia meninggal sebelum subuh, sebelum pagi hari, maka dia pasti menjadi penduduk surga. Maka betapa ringannya amalan ini, namun subhanallah fadilahnya begitu besar. Maka seorang hamba membiasakan diri membaca zikir-zikir pagi dan petang setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Dan di antara zikir tersebut adalah Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar, Sayyidul Istighfar, yang memiliki fadilah dan keutamaan yang begitu agung. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang kita sebutkan pada kesempatan kali ini di antara amalan ringan yang dapat menghantarkan pelakunya menuju surga Allah SWT adalah membaca doa setelah selesai berwudu, setelah berwudu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbigh al-wudu summa yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa kana min ashabil jannah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca setelah selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dia pasti menjadi penduduk surga. Dan dibukakan illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah,
yadkhulu min ayyi babin syaa. Ya, dibukakan baginya pintu surga yang berjumlah 8, dia bisa masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Maka ini sebuah keutamaan yang besar, tinggal dirutinkan saja. Bagi setiap muslim setelah selesai berwudu dia membaca doa yang sederhana, doa yang simpel ini. Dan sudah semestinya bagi seorang muslim menghafal zikir-zikir, setiap aktivitas-aktivitas yang di situ ada zikirnya. Ya, ketika memasuki kamar mandi, keluar dari kamar mandi, keluar rumah, kemudian doa berangkat menuju masjid, masuk masjid, keluar masjid, zikir setelah sholat, zikir pagi dan petang, zikir bercermin, dan seterusnya. Karena zikir-zikir ini hakikatnya adalah hisnul muslim, yaitu perisai bagi seorang muslim, perisai dari segala keburukan di dunia dan juga di akhirat biidznillah ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal iman kaum muslimin rahimakumullah, maka kita sebagai seorang muslim berupaya di dalam menjalani kehidupan ini yang tidak lama untuk senantiasa memperbanyak amal-amal soleh. Dan ternyata banyak sekali amalan-amalan ringan dari amal-amal soleh tersebut yang bisa menjadikan kita menjadi penduduk surga. Namun sekali lagi itu disyaratkan bahwa kita senantiasa menjauhkan diri dari segala dosa besar. Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 31, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kalian senantiasa menjauhkan diri dari dosa-dosa besar yang memang dilarang bagi kalian untuk mengerjakannya, maka kata Allah, kami akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga. Maka wajib bagi seorang muslim berhati-hati dengan dosa-dosa besar. Ya, semisal uququl walidain, durhaka kepada orang tua, memutuskan silaturahmi, ya, mencuri, dan kemudian juga zina, meminum khamr, dan yang paling penting adalah menjaga diri juga dari dosa besar yang paling besar, yaitu kesyirikan. Maka mudah-mudahan Allah SWT menjaga diri kita dari segala dosa-dosa besar, dan semoga Allah SWT menjadikan kita mudah melaksanakan segala kebaikan, terutama sebentar lagi insya Allah menjelang Ramadan. Maka senantiasa kita bersegera, ya, untuk bertobat dan beristighfar sebanyak mungkin, ya, mempersiapkan diri secara fisik dan psikis agar kita siap tatkala Ramadan tiba yang tinggal hitungan hari insyaallah. Dan juga jangan lupa berdoa supaya kita disampaikan kepada Ramadan, karena tidak ada jaminan kita akan sampai ke Ramadan. Kaum muslimin, demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma wafiqna wa iyyahum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ighfir li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al hadzal balada Indonesia baladan amina sakha'an rakha'an wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma qawwihim, Allahumma ansurhum 'ala aduwwihim. Allahumma innahum ibaduk. Allahumma innal yahud qad zalamuhum. Allahumma hzihim. Allahumma shattit shamlahum. Allahumma ansur ikhwanal muslimina al-mustad'afina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.